Apa itu iman? Dalam kalimat pertama dari surat Ibrani, ayat pertama pasal 11 mengatakan, iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan, dan bukti dari hal-hal yang tidak terlihat. Ini mengatakan bahwa apa yang kita harapkan, dengan iman saja kita telah menerimanya. Hal itu belum terjadi, tapi dengan iman, seolah-olah sudah mendapatkannya. Mendapatkan bukti yang baik. Mendapatkan kepastian. Dengan memiliki iman, selama kita percaya, kita akan menerimanya. Jadi, iman yang kita bicarakan bukanlah karena percaya diri sendiri. Bukan karena kepercayaan diri yang kita bicara. Tetapi iman itu adalah iman kepada Tuhan. Bagi kita tidak bisa mengubah warna satu helai rambut. Maka percaya pada diri sendiri tidak cukup. Iman yang dimaksud adalah iman kepada Tuhan kita. Maka di sini dikatakan iman adalah dasar dari apa yang kita nantikan. Kita memiliki harapan yang indah. Menyerahkan harapan itu kepada Tuhan kita, Jehovah. Dia akan mewujudkannya bagi kita. Harapan seperti itu akan tercapai. Itulah iman. Begitulah adanya. Saat membahas iman, kita tanpa sadar akan teringat sosok Bapa iman, yaitu Abraham. Saat itu dia tidak punya anak, dan sudah tua renta. Istrinya sudah melewati masa subur. Namun Tuhan berkata padanya, tataplah ke langit. Hitunglah bintang-bintang di langit. Apakah kamu mampu menghitungnya? Suatu saat keturunanmu akan sebanyak itu. Pada saat itu, Abraham menatap ke langit. Dia mengerti bahwa, suatu saat aku akan memiliki keturunan sebanyak itu. Dia pun percaya. Dengan iman itu Tuhan menggenapinya. Bukan karena Abraham sendiri percaya. Apakah kemudian dia benar-benar memiliki keturunan banyak? Bukan hanya karena dia percaya, melainkan Tuhan yang menolongnya. Sehingga keturunannya sebanyak bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Iman seperti ini, bukan karena percaya pada diri sendiri. Bukan percaya diri semata, tetapi percaya kepada Jehovah yang menciptakan langit dan bumi. Percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan melakukan bagi kita. Hari ini, Saudara Sibo berkata, iman itu satu hal yang penting. Hal terpenting adalah, sekarang kita hanya punya puluhan saudara dan saudari. Ketika lebih banyak yang datang mendengar kebenaran, paling banyak hanya 40-an orang. Jadi, jika dijumlahkan, termasuk grup WeChat, mungkin hanya puluhan orang. Bisa jadi tidak sampai 100 orang. Dengan sedikit saudara dan saudari seperti itu, apakah kita benar-benar bisa menyebarkan kebenaran ke seluruh bangsa di dunia? Apakah kita benar-benar bisa dalam 17 tahun mengumpulkan semua anak Allah dari bangsa-bangsa ke rumah Bapa? Ini benar-benar hanya bisa dengan iman. Tanpa iman, pasti tidak bisa. Hanya dengan iman saja bisa. Seperti hari ini Saudara Sibo resmi mengatakan pada hari apa? 2 pasar kebenaran. Kita butuh iman seperti apa untuk bisa melakukannya? 20 pasar kebenaran. Itu juga memerlukan iman untuk bisa tercapai. Nah, ke-24 pasar kebenaran itu dipotong menjadi 20 konten. Ke-24 konten itu harus diterjemahkan ke bahasa Inggris. Ke-24 pasar kebenaran itu, setiap pasar harus disampaikan dalam bahasa Inggris, menggunakan beberapa perangkat lunak, kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris. Dan lainnya juga. Bahasanya juga termasuk bahasa Rusia. Juga ada bahasa Yunani. Saat ini, kita juga harus menerbitkannya ke luar negeri. Bukankah kita harus memiliki kepercayaan agar bisa berhasil? Sebenarnya, seharusnya begitu. Dulu, kita bilang, terbit 3 atau 4 saja dalam bahasa Inggris sudah lumayan. Sekarang, 24 karya harus diterbitkan. Bukankah itu soal keyakinan? Selain itu, dulu bahasa Rusia hanya bisa diterbitkan setiap hari. 1 atau 2 saja sudah dianggap lumayan. Sekarang, 4 karya pun diterbitkan. 4 karya dalam bahasa Yunani. Nah, tadi kita melihat Saudara Galer. Saudara Sibor seketika, kenapa jadi sebanyak itu? Sibo berkata, saudara, meskipun begitu banyak, itu masih kurang. Di masa depan, akan ada lebih banyak lagi. Hanya dengan keyakinan, kita bisa berhasil. Artinya, ke depannya kita, tidak hanya 1 hari dengan 24 sesi kebenaran, tetapi juga 24 video pendek. Belum lagi 24 sesi AI dan jutaan karya hebat kita yang harus dipamerkan. Itu semua bergantung pada apa? Bergantung pada keyakinan. Karena kita tahu bahwa yang kita percayai bukan diri kita sendiri. Tetapi kita percaya kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi, dan memuliakan Bapa Surgawi kita, yaitu percaya kepada penopang yang telah ditetapkan untuk kita. Kemudian, Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari kematian, yaitu, seluruh alam semesta diciptakan oleh firman Allah, matahari dan bulan, dan bintang-bintang terbentuk oleh nafasnya. Bagi Bapa Surgawi, seluruh alam semesta tidak lain hanyalah debu. Jika kita tidak percaya kepada Allah, maka Allah tidak senang, bukan? Allah berkata, hei, apakah tanganku tidak berkuasa? Apakah kamu tidak percaya kepadaku? Mengapa imanmu begitu kecil? Bapa Surgawi akan menegur. Kekuatan Bapa Surgawi. Dia memiliki daya dan kekuatan yang besar. Apapun yang kita kehendaki,